Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Meta Amelia, mahasiswa S1 Manajemen, NIM 202678. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu tugas mata kuliah Manajemen Risiko, yaitu Bapak Sabri SEMM. Baiklah, di sini saya akan coba memaparkan tugas dari Manajemen Risiko, yaitu identifikasi risiko pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi yang menjadi perseroan terbatas dan berbentuk badan hukum pada tanggal 16 Agustus tahun 1971. Sejak 4 Juli 2001, perusahaan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Visi dari PT Kimia Farma, komitmen pada peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan, dan lingkungan. Misinya, yang pertama, mengembangkan industri dan farmasi dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk dan inovatif. Yang kedua, mengembangkan bisnis, pelayanan kesehatan terpadu yang berbasis jaringan industri dan jaringan apotik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan sistem informasi perusahaan. Risiko yang mungkin dihadapi perusahaan yang satu, perubahan mata uang, depresiasi nilai rupiah terhadap valuta asing. Sebagian bahan baku diimpor, sedangkan pendapatan perusahaan sebagian besar berbentuk mata uang rupiah. Penyebabnya itu terjadinya depresiasi nilai mata uang rupiah, maka akan meningkatkan harga bahan pokok penjualan produk perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kapan terjadinya? Saat melakukan pembelian bahan baku obat impor dengan harga yang ditawarkan dalam bentuk mata uang asing dan terjadinya perubahan ekonomi. Yang kedua, risiko pasokan bahan baku. Penyebabnya yaitu bahan baku obat sebagian besar dari pihak ketiga, baik lokal maupun impor. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, kesulitan pembelian bahan baku. Yang keempat, kebijakan pemerintah mengenai impor berpengaruh pada kelangsungan pasokan bahan baku dan akhirnya mengganggu produksi perusahaan. Kapan terjadinya? Saat pembelian bahan baku obat baik dari luar negeri. Yang kedua, saat pembelian bahan baku obat yang melalui pihak ketiga. Yang ketiga, risiko persaingan usaha. Penyebabnya, pesaing mengeluarkan produk baru serta memperbaharui produk lama. Kapan terjadinya? Saat memasarkan produk ke masyarakat, instansi terkait seperti rumah sakit, apotek, rumah obat, klinik kesehatan, dan lain-lain. 4. Yaitu risiko perekonomian. Penyebabnya, kondisi perusahaan farmasi yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi nasional seperti inflasi yang tinggi berakibat menurunnya daya beli konsumen dan mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan. Kapan terjadinya? Saat penawaran harga obat ke masyarakat yang dirasa terlalu tinggi, perubahan kenaikan harga karena bahan baku yang juga berubah harganya. 5. Risiko perubahan peraturan. Penyebabnya itu usaha farmasi diatur ketat oleh pemerintahan. Misalnya aturan tentang harga jual obat. Perubahan tersebut mempengaruhi penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Kapan terjadinya? Yaitu saat adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Otonomi Daerah juga mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. 6. Risiko kegagalan pengembangan usaha atau investasi. Penyebabnya itu karena untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan, perusahaan secara berkesinambungan memasarkan produk baru kepada masyarakat. Kegagalan dalam pemasaran produk baru berpengaruh negatif terhadap pendapatan perusahaan. Kapan terjadinya? Saat pemasaran dan pengembangan pada masyarakat untuk menunjang perkembangan perusahaan dengan membuka kegiatan berusaha baru berupa laboratorium, klinik, dan klinik kesehatan. Yang 7, risiko pemalsuan obat. Penyebabnya, banyaknya beredar produk obat palsu di pasaran, harga yang sangat murah. Kapan terjadinya? Saat penjualan obat di pasaran dan banyaknya obat palsu dengan harga yang sangat murah. Hingga ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan yang paten dan berdampak negatif terhadap keuangan dan citra perusahaan. 8. Risiko produk rusak. Penyebabnya karena terlalu banyaknya produksi dan kurangnya pengawasan dari perusahaan.
Kapan terjadinya? Saat produk kadaluarsa akibat menumpuk dan tidak lakunya produk di pasaran. Bisa distribusi yang kurang baik, pengawasan dari perusahaan yang kurang akan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. 9. Risiko dampak lingkungan. Penyebabnya karena kurangnya pengawasan dan terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Kapan terjadinya? Saat produksi limbah berupa padat, cair, serta gas. Pencemaran yang diakibatkan limbah industri terjadi karena kurangnya pengawasan mengenai AMDAL dan tata kelola dari perusahaan. Komitmen perusahaan PT Kimia Farma dalam pengendalian risiko. Yang pertama, menyatukan manajemen risiko dalam perusahaan dan menjadikan bagian integral dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, aktif memantau lingkungan internal dan eksternal. 3. Secara periodik mengkonsultasikan manajemen risiko secara terbuka dengan pihak internal dan eksternal. Yang kelima, meyakinkan bahwa karyawan dan manajemen terlatih di bidangnya. Tujuan dari pengendalian risiko yaitu 1. Mengelola risiko untuk pencapaian tujuan perusahaan. 2. Membangun kerangka kerja proses manajemen risiko yang konsisten. 3. Mendorong manajemen untuk proaktif dan memanfaatkan peluang. 4. Mendorong individu agar hati-hati dalam mengelola risiko. Yang kelima, memberikan informasi yang tepat pada Dewan Komisaris dan Direksi. Strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Membentuk proses dan struktur terarah. Yang kedua, mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnis dan organisasi. Yang ketiga, bentuk satuan kerja. 4. Melakukan sosialisasi secara integrasi dan berkesinambungan. 5. Mensinergikan manajemen risiko dan sistem mutu perusahaan. Identifikasi risiko berdasarkan proses bisnis pada PT Kimia Farma yaitu produksi, logistik, dan perdagangan, research and development, serta retail farmasi. Hasil penyusunan dokumen menggunakan ISO 3100 tentang manajemen risiko yaitu risk register, risk matrix, serta risk mitigation. Baiklah, sekian pemaparan dari tugas identifikasi risiko dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan kawan-kawan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.